Hai semua, kembali lagi bersama Puji Ada. Setiap pengetahuan pasti ada manfaatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Sebelum kita lanjut ke videonya, silakan kalian like, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari channel Puji Ada. Oke semua, saya sudah sediakan gambar mobil. Yang pertama ada 5 mobil, kemudian kita akan tambahkan dengan 2 mobil. Kira-kira sekarang jumlah mobil seluruhnya ada berapa ya? 5 mobil ditambah 2 mobil. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini mobil yang pertama ditambah 2, 1, 2. Maka banyaknya mobil sekarang berjumlah 7. Mudah ya? Kita lanjut ya. Kemudian ada payung. Saya punya payung, ada berapa payungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 payung. Kita akan kurangi dengan 3 payung. 7 payung dikurangi 3 payung bagaimana? Dari 7 yang 3 hilang atau dikurangi, maka hasilnya adalah ini hilang. Berarti tinggal payung berapa yang bersisa? Ada 4 payung. Ya, tepat sekali. Kemudian ada 3 sepeda. Kita akan jumlahkan dengan 5 wortel. Bagaimana sepeda dijumlahkan dengan wortel ya? Apakah bisa? Karena bentuknya berbeda, maka kita tidak bisa menjumlahkannya. Maka tetap kita tulis atau kita sampaikan 3 sepeda ditambah 5 wortel. Kemudian yang berikutnya, sapinya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sapi. Kemudian akan kita kurangi dengan berapa? 3 pisang. Oke, berapa? 6 sapi dikurangi 3 pisang? Ya, ini juga tidak bisa karena bentuknya, simbolnya juga berbeda. Sampai di sini ada yang sudah mulai tahu nggak bagaimana nanti penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Kita ingat terlebih dahulu, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, tadi yang pertama, mobil bisa dijumlahkan. Kemudian payung bisa dikurangkan. Namun saat sepeda dan wortel tidak bisa. Sapi dan pisang tidak bisa. Mungkin tidak sejenis ya sukunya. Oke, kita lanjut deh pembahasannya. Sekarang kalau ini bagaimana? Kita diminta untuk menyelesaikan penjumlahan. Ada 4 mobil, 2 payung, dan 3 wortel. Diminta untuk ditambahkan dengan 2 sepeda, 2 mobil, dan 4 wortel. Bisa nggak kita jumlahkan? Bisa, kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan yang sama. Kita kelompokkan benda-benda yang sama atau gambar-gambar yang sama. Mobilnya 1, 2, 3, 4. Ini mobilnya ada lagi? Ada, masih 2. Oke, sekarang apa ada lagi yang sama? Kita kelompokkan benda atau gambar yang sama? Ada, wortel kita kelompokkan. Ada 3, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang totalnya 3 dan 4. Ada 7 wortel. Kemudian ada lagi yang sama? Tidak ada, kita payungnya tidak ada yang sama. Dengannya sebelah kanan. Sepedanya juga tidak ada. Maka hasil dari 4 mobil, 2 payung, 3 wortel ditambah 2 sepeda, 2 mobil, dan 4 wortel adalah 6 mobil, 7 wortel, 2 payung, dan 2 sepeda. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Nah, sekarang contohnya. Jumlahkan 3A plus 5B plus 7C dengan 4B plus 5A plus 3C. Nah, sekarang kita sudah kelompokkan yang pertama dengan yang kedua. Ya, kita buka kurungnya menjadi 3A plus 5B plus 7C ditambah 4B plus 5A plus 3C. Sekarang kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Yang pertama 3A dan 5A, kita tulis 3A ditambah 5A. Kemudian kita kelompokkan lagi suku-suku yang sejenis, 5B dan 4B, kita tulis 5B plus 4B. Dan yang berikutnya adalah 7C dan 3C, kita tulis. Oke, setelah kita tulis,
kita bisa jumlahkan karena sudah kita kelompokkan berdasarkan suku yang sejenis. Maka 3A ditambah 5A adalah 8A, kemudian 5B ditambah 4B adalah 9B, dan 7C ditambah 3C adalah 10C. Nah, maka hasilnya adalah 8A ditambah 9B plus 10C. Baik, untuk contoh yang kedua, hasil penjumlahan dari 10x kuadrat min 5y min 6z dan negatif 5x plus 2y plus 4z. Oke, kita kelompokkan terlebih dahulu kelompok-kelompok yang akan kita jumlahkan. Nah, setelah sudah dikelompokkan, kita buka kurungnya menjadi 10x kuadrat dikurangi 5y dikurangi 6z dikurangi 5x. Kenapa dikurangi? Karena negatif 5x tetap ditulis menjadi negatif 5x dan ditambah 2y dan ditambah 4z. Kita kelompokkan yuk suku-suku yang sejenis. Negatif 5y dengan 2y menjadi negatif 5y ditambah 2y, kemudian negatif 6z dengan 4z. Kita tulis ulang, negatif 6z ditambah 4z. Ada lagi yang sejenis? Tidak ada, maka kita tulis seperti biasa. Negatif 5y ditambah 2y apakah bisa? Ya bisa, jawabannya adalah negatif 3y. Kemudian negatif 6z ditambah 4z, jawabannya adalah negatif 2z. Kemudian ini tidak bisa dioperasikan, maka kita tulis ulang saja, 10x kuadrat dikurangi 5x. Ingat ya, 10x kuadrat dan 5x itu tidak bisa dioperasikan karena dia bukan suku sejenis. Variabelnya sama-sama x, namun pangkat pada variabelnya berbeda. Yang satu berpangkat 1, sedangkan yang satu pangkatnya adalah 2. Kemudian contoh yang ketiga, hasil pengurangan negatif 7A ditambah 4B dikurangi 2C oleh negatif 5A plus 3B dikurangi 5C. Kita ingat ya, jika kata oleh artinya bentuk aljabar pertama dikurangkan oleh aljabar kedua. Tetapi jika ada kata dari, maka sebaliknya bentuk aljabar kedua dikurangi aljabar pertama. Jadi di sini katanya oleh. Ada kata kunci oleh, maka aljabar pertama dikurangi bentuk aljabar yang kedua. Ini ya, kita tulisnya seperti ini. Oke. Setelah itu kita buka kurungnya, hati-hati dalam membuka kurung karena ini pengurangan. Ya, sampai sini dulu. Tetap tidak berubah angkanya atau tidak berubah bentuk aljabarnya. Mulai dikurangi negatif 5A. Kita ingat pada pengurangan bulat-bulat, bilangannya dikurangi dengan negatif maka nilainya adalah positif. Ya, menjadi positif 5A. Dan ingat sekarang ini 3B nya positif tetapi dikurangi maka nilainya menjadi negatif 3B. Yang satu lagi sama, negatif 5C dikurangi maka hasilnya adalah positif, yaitu 5C. Ini bisa juga dilakukan dengan perkalian distributif. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut untuk mengelompokkan. Kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, negatif 7A dengan 5A. Kita tulis dulu, negatif 7A ditambah 5A. Ada lagi? Ada, yang ini. Positif 4B dikurangi 3B. Ada lagi yang sama? Ada lagi, yaitu negatif 2C ditambah 5C. Oke, setelah itu kita bisa operasikan suku-suku yang sejenis. Negatif 7A ditambah 5 adalah negatif 2A. Kemudian positif 4B dikurangi 3B adalah positif B, dan yang terakhir negatif 2C ditambah 5C hasilnya adalah positif 3C. Jadi hasilnya adalah negatif 2A ditambah B ditambah 3C. Oke, untuk berikutnya. Oke, kita contoh soal yang keempat. Hasil pengurangan 4A kuadrat ditambah 3B dikurangi 5 dari 3A min 8B plus 2 adalah. Kita ingat, jika kata oleh maka bentuk aljabar pertama dikurangkan oleh aljabar kedua. Tapi jika ada kata dari, maka sebaliknya bentuk aljabar kedua dikurangi bentuk aljabar pertama. Kita tulis terlebih dahulu, kita balik. Jadi aljabar yang kedua adalah 3A min 8B plus 2 dikurangi karena ini ada kata dari, maka ditulis lagi 4A kuadrat ditambah 3B dikurangi 5. Sampai sini sudah paham ya bedanya oleh dan dari. Oke, kita lanjut.
Kita tulis dulu, kita buka kurungnya 3A min 8B plus 2. Nah ini hati-hati, karena dikurangi negatif 4A. 4A kuadratnya adalah dikurangi negatif 4A kuadrat. Ingat 4A kuadratnya adalah positif, tapi ada kata dikurangi, maka kita tulis negatif 4A kuadrat. Kemudian yang berikutnya adalah positif 3B tapi juga dikurangi, maka hasilnya adalah negatif 3B. Dan yang terakhir, karena dikurangi dengan negatif 5, maka hasilnya adalah positif 5. Oke, ini perlu dipahami terlebih dahulu pada bentuk perkalian distributif. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk mengoperasikannya kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Yang pertama adalah negatif 8B dengan negatif 3B. Kita tulis dulu. Oke, negatif 8B dikurangi 3B. Yang kemudian yang kedua ada lagi, ada ini 2 dan 5. Kita tulis lagi 2 ditambah 5. Ada lagi yang bisa dikelompokkan? Tidak bisa, karena 3A dan negatif 4A kuadrat bukan suku yang sejenis, maka tidak bisa kita operasikan. Yang bisa kita operasikan adalah suku-suku yang sejenis, yaitu negatif 8B dikurangi 3B hasilnya adalah negatif 11B. Kemudian positif 2 ditambah 5 jawabannya adalah positif 7. Kemudian ditambah 3A dikurangi 4A kuadrat. Kita tulis sama seperti yang di atas karena tidak bisa dioperasikan. Jadi hasil pengurangan dari 4A kuadrat ditambah 3B dikurangi 5 dari 3A min 8B ditambah 2 adalah negatif 11B ditambah 7 ditambah 3A dikurangi 4A kuadrat. Sampai di sini dulu video pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari channel Puji Ada. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dalam belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!